Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Pak Juang di sini sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Pak Juang senang banget bisa bikin video lagi. Pak Juang bikin video ini juga karena memang masih seperti ini kondisinya, kita tetap harus semangat belajar. Dan video kali ini membahas mengenai matematika peminatan, berarti yang terkhusus untuk anak-anakku sekalian yang ada di kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Oke, karena kita tinggal minggu ini KBM daringnya sudah di penghujung semester 2 ternyata ya. Jadi alhamdulillah kalau di matematika peminatan itu babnya cuma 2 setahun ya kan. Kemarin di awal pertemuan juga Pak Jung udah kasih tahu kan, di semester 1 1 bab, di semester 2 juga 1 bab. Dan ini alhamdulillah udah selesai babnya. Jadi tidak ada bab yang terlewat ataupun yang belum terpelajari oleh kita. Dan semoga besok PAT juga penilaian akhir tahun, kenaikan kelas kalian yang buat soal juga Pak Juangnya semoga aja. Dan semua yang sudah Pak Juang berikan ke kalian di matematika peminatan insya Allah akan keluar di soal PAT kalian besok. Online juga ya PAT-nya besok ya. Yang penting kalian tetap harus semangat belajar, dan belajar bisa dari sumber manapun ya. Oke, untuk video kali ini nanti kita akan melanjutkan mengenai suku banyak ya. Kemarin kita sudah mempelajari pembagian suku banyak, pembagian polinomial, dan kalau di video kali ini yang Bapak buat, kita akan membahas mengenai teorema sisa. Teorema itu teori, sisa itu adalah sisa pembagian. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan pembagian polinomial kemarin. Tapi kita lebih terfokus atau lebih ngulik ke sisanya aja. Kan ada yang mau dibagi apa, ada pembaginya siapa, dan ada hasil bagi dan sisa. Nah, sisanya itu yang akan kita bahas di video pembelajaran Pak Juang kali ini. Itu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke teorema sisa. Pak Juang nanti tulis di papan tulis belakang. Kita mulai ya. Kita akan membahas mengenai teorema sisa. Ini bukan judul baru, ini hanya subbab yang baru. Sekali lagi, ini melanjutkan subbab yang kemarin, pembagian polinomial. Maka nanti di sini masih ada pembagian polinomial. Tapi Pak Juang biasanya nanti menggunakan pembagian bersusun atau porokapet. Horner pun juga Pak Juang akan bikin di sini, biar nanti lebih cepat ya. Ya kan? Horner kan biar lebih cepat kan pembagiannya. Betul. Kemudian sebelum ke intinya, biasa Pak Juang intro dulu nih ya, dan biar kalian tahu konsep dari teorema sisanya dulu, oke? Misal Pak Juang punya angka dan mau Pak Juang bagi dengan angka juga. Gini, Pak Juang punya angka 17 dibagi 5. Berapa sih 17 bagi 5? Nggak bulat ya, tapi akan kita hitung dan dengan cara pembagian bersusun. Gimana caranya? Kita mencari perkalian angka 5 dikali berapa biar mendekati 17 kan? Betul. 5 kali berapa? Mendekati 17. 3. Taruh atas ya kan? Terus kita kalikan 3 kali 5, tulis ini 15. Kita apakan? Kita kurangi. Kayak kemarin ya, selalu dikurangi terus. Terus kita kurangi yaitu sisa 2. Kita nggak bisa nurunin karena nggak ada angka lagi di sini. Berarti 2 ini sudah selesai. Loh, kenapa kok selesai? Karena 2 dengan 5 ini adalah sudah lebih kecil ya. 2 itu lebih kecil dari 5, maka kita akhiri proses pembagiannya di sini. Maka bisa kita simpulkan 17 dibagi 5 itu adalah 3, sisanya 2. Nah, jadi ada elemen-elemen yang penting di sini. 3 ini kemarin apa? Hasil bagi, ya kan? Terus 2 di sini apa? Sisa. Dan 5 di sini adalah pembagi. Nah, ada 4 elemen penting di sini. Yang ini adalah hasil bagi, ini sisa, ini pembagi, dan satu lagi yang di sini. 17 itu adalah yang dibagi. Nah, yang dibagi itu 17, pembaginya 5, hasil baginya 3, sisanya 2.
Nah, nanti itu akan kita tuliskan dengan persamaan. Teorema sisa 1 seperti itu nanti. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 17 itu sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2. Ya nggak? Coba itu. 5 kali 3 berapa? Perkalian dulu kan daripada penjumlahan. Perkalian dulu, 5 kali 3 15 ditambah 2 17. Ini keempat elemen yang penting tadi. 17 adalah yang dibagi, 5 itu pembagi, 3 itu hasil bagi, 2 itu sisa. Ya. Dan bisa kita tulis seperti ini berarti. 17 nanti adalah polinomialnya, px-nya. 5 itu adalah pembagi, di sini simbolnya dx. Kemudian 3 ini adalah hasil bagi, hx, ditambah sisa, sisanya s. Nah, px itu polinomial, terus dx itu tadi adalah pembagi, hx itu hasil bagi, terus s adalah sisa. S-nya kok nggak pakai x, Pak? Karena di sini S-nya bentuknya adalah angka. Ya, kalian akan mempelajari yang bentuknya angka dulu. Nanti ada juga sisa yang ada variabel x-nya. Akan Pak Jong bahas juga di video ini. Nah, ini mengenai yang intro tadi dulu ya. Pak Jong punya angka dibagi suatu angka, mendapatkan hasil bagi dan sisa. Coba kita contohkan untuk yang polinomialnya, yaitu x kuadrat. Kita fokus di sini. Kemudian kita kalikan di sini juga nih yang depan nih, fokus. Berapa kali x biar jadi x kuadrat? Biar 0. Ini kalau dikurangi nanti biar 0, kan? Oke, berarti kita kali sama x. Kemudian kita kalikan ke sini. X dikalikan x min 1, maka menjadi x kuadrat min 1 kali x min 1x ya. Kita kurangi. Kan nanti habis x kuadrat min x kuadrat habis 4x min x berarti 4 ditambah 1 5x. Min 1-nya turunkan. Nah, yuk lagi 5x ini x, berarti kita kaliin berapa kali x biar jadi 5x, yaitu plus 5. Nah, plus 5 kali x min 1 tulis di bawah sini. 5 kali x 5x. 5 kali min 1 min 5. Nah, kemudian kita kurangi 5x kurangi 5x habis min 1 min 5 min 1 min 5 min 1 tambah 5 yaitu 4. Nah, maka ini adalah sisa yang x plus 5 ini hasil bagi, yang ini apa? Pembagi, dan yang ini yang dibagi. Ini 4 unsurnya yang penting ya. Jadi nanti kalau kita tuliskan menggunakan ini itu juga bisa. Yang px-nya itu yang dibagi atau polinomial yang dibagi. Berarti kalau kita tuliskan di sini polinomialnya adalah x kuadrat plus 4x min 1 itu sama dengan, ini yang dibagi sama dengan dx-nya tadi pembaginya x min 1 dikali hasil baginya adalah x plus 5 dx kali hx ditambah 4 sisanya. Itu ya. Ini namanya yang dibagi atau polinomial. Kemudian ini adalah apa? Pembagi. Yang ini hasil bagi. Dan yang ini sisa. Nah, nanti
pembaginya itu kalau di polinomial selalu x min 1 atau x plus 1 atau x min berapa, macam-macam ya, bisa 2x min 3, x plus 5, banyak macamnya. Nah, terus teorema sisanya di bagian mana? Nah, nanti kita gunakan pembagian seperti ini, itu kita mau tentukan sisanya tanpa harus mengetahui atau menggunakan cara pembagian bersusun yang panjang ini. Sebenarnya kalian juga bisa caranya dengan menggunakan Horner kan ya. Nah, nanti teorema sisa itu adalah meringkas jalan kalian, menghasilkan 4 ini, sisanya 4 ini, tapi tidak dengan cara bersusun, pembagian bersusun. Gitu ya. Oke, Pak Juang akan kasih di setelah ini. Pak Juang lanjutin ya. Tadi adalah teorema sisa itu Pak Juang tulis di sini. Px atau polinomial atau yang dibagi sama dengan pembagi dx kali hx ditambah s. Nah, nanti dx itu pembagi itu kan tadi x min 1, x plus 2, x min 3, banyak sekali macamnya, 2x min 5, macam-macam ya, nggak hanya x aja ya. Nah, itu nanti Pak Juang khususkan atau Pak Juang tulis di sini adalah x min k, karena k itu mewakili bilangan yang bebas di soal. Jadi misal Pak Juang punya px sama dengan x min k dikali ini tetap hx ditambah s. Pembaginya itu tadi contohnya x min 1, berarti ini x min 1, berarti ini min 1 kalau dengan contoh yang tadi x min 1. Berarti misal Pak Juang ganti semua x-nya ini dengan k, coba ya, kalau misal x min 1 berarti Pak Juang ganti dengan angka 1 ya. X min 1 berarti x-nya sama dengan 1, kan kita sama dengan 0 dulu nanti, berarti bisa kayak gini, p dalam kurung k, kalau ini x ya, kalau x-nya Pak Juang ganti dengan k, x min k, Pak Juang ganti x-nya dengan k, berarti jadi gimana? Semua x-nya kita ganti dengan k. K dikurangi K dikali H dalam kurung K ditambah sisa. Nah, yang bisa kita hitung mana? Ini, K dikurangi K apa? 0. H dalam kurung K ditambah S. Ini adalah polinomial jika dimasukkan K. Nah, padahal 0 dikali ini, 0 dikali apapun bilangannya kan pasti 0. Berarti ini 0 ditambah sisa berarti sisa. Ini tinggal sisa. Ini adalah P dalam kurung K. Nah, jadi ini teorema sisa itu ini. Kalau kita, ini yang di depan tadi apa sih? Polinomial atau yang dibagi kan? Ini kan polinomial. Ini polinomialnya. Nah, yang ini sisa. Kalau kita masukkan polinomialnya itu dengan k, suatu angka k, itu ternyata sama dengan sisanya. Jadi kita nggak usah capek-capek menggunakan pembagian bersusun atau Horner. Kita masukin aja polinomial x-nya itu, x-nya kita ganti suatu angka k, tinggal pembaginya apa nanti dicek ya. Nah, nanti kalau kita hitung itu sama dengan sisanya. Ternyata gitu. Coba yang tadi ya. Nih, Pak Jong contohin yang tadi. Yang tadi adalah apa? X kuadrat plus 4x min 1 dibagi dengan x min 1. Ini kan tadi gini. Terus kita tadi pakainya caranya pembagian bersusun. Nah, perhatikan, ini polinomialnya, ini yang mau dibagi, ini pembaginya. Ini x min k. Nah, berarti kalau misal kita mau ditentukan sisanya aja, nanti soalnya adalah tentukan sisa dari pembagian ini bagi ini. Jadi kalian diminta menentukan sisa aja, nggak usah hasil baginya. Kalau disuruh menentukan hasil bagi, berarti kalian harus menggunakan pembagian bersusun atau Horner. Itu harus. Tapi kalau hanya ditanyakan sisanya saja, pakai ini aja cepet. Teorema sisa. Gimana caranya? Pertama, ini tentukan sisa ya. Tentukan sisa dari pembagian ini bagi. Yang pertama, jawab. Pertama, x min 1 ini disama dengan 0 dulu. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, polinomialnya kan ini nih, yang mau dibagi. Tulis x kuadrat plus 4x min 1
Nah, karena ini pembaginya itu kita udah nolkan dan mendapatkan angka 1, maka sekarang kita polinomialnya ganti X-nya dengan angka 1. P1, 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 1. Berapa tuh? 1 tambah 4 kurangi 1. 5 kurang 1, 4. Nah, sisanya adalah 4. Tadi sisanya 4 nggak? 4 ya? Nah, sisa. Selesai. Sisanya 4. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai Horner ataupun pakai pembagian bersusun Progabait, kita langsung bisa menentukan sisa dengan cara pembaginya kita nolkan, kemudian kita masukkan angka itu ke dalam polinomialnya. Nih, yang mau dibagi, selesai. Cepet kan? Teorema sisa memang dikhususkan untuk itu. Tapi kalau di pertanyaannya adalah tentukan hasil bagi dan sisa, maka kalian harus mau nggak mau pakai cara Horner atau pembagian bersusun, karena kalian diminta mencari hasil bagi. Kalau ini hasil baginya berapa? Nggak ada, hanya dijawab sisanya aja. Gitu. Nah, setelah ini contoh nomor 1. Contoh nomor 1. Ini soalnya adalah tentukan sisa pembagian dari 3x kuadrat min 2x min 7 dibagi x min 3. Nah, kalau tadi dibaginya x min 1, oh bebas. Mau yang sini depannya ada angkanya x-nya juga bisa. 6x min 3, berarti nanti ini harus kalian nolkan. X-nya berapa, masukin sini, selesai. Nah, coba ini dulu ya. Maka kita nolkan pembaginya dulu. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Min 3 pindah ruas sana. Sekarang Px-nya tulis. Px sama dengan 3x kuadrat min 2x min 7. Kita masukkan P-nya 3. Ya kan? X-nya kita ganti 3, P3, bukan partai loh ya. Kita ganti semua X-nya dengan angka 3. 3 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 min 7. Berapa nih? 3 kuadrat dulu baru kaliin 3, bukan 3 kali 3 dulu, 9 kuadrat, salah. 3 kuadrat dulu 9, 9 kali 3 27, minus 2 kali 3 6, minus 7. Kita hitung, 27 kurangi 6, 21, 21 kurangi 7, 14. Selesai. Inilah sisanya. Ya. Tentukan sisa. Maka sisanya adalah 14. Nih. Gak percaya sisanya 14, kita buktiin pakai Horner lah ya, biar cepet ya. Nih. Gimana kalau pakai Horner kemarin? Bikin ini dulu, ya kan? Plus ya, Horner kan plus ya. Ini ditulis koefisiennya aja. Berarti 3, ini x kuadrat, x pangkat 1, x pangkat 0, berarti udah urut. Tapi ditulis koefisiennya aja, 3, min 2, min 7. Kan gitu kan? Terus pembaginya dinolin. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3, taruh sini. Gitu kan? Masih ingat ya? Lanjut. Diapain? Diturunin ke bawah toh? Ini turunin ke bawah. Ini jadi berapa? 3. Terus ngisi di sini, ngisi di bawahnya min 2 itu kaliin dulu dengan ini. 3 kali 3 9. Jumlahin. Min 2 tambah 9. 7. 7 kaliin lagi 3 buat ngisi sini. 21. Min 7 tambah 21. 14. Sama nggak? Ya kan? Sama. Ini sisanya. Nah, tapi kalau Horner nggak cuma jawab sisanya aja. Tapi di sini ditentukan sisa aja. Maka udah pakai ini lebih cepat. Kalau pakai Horner itu nanti menentukan ini juga. Hasil bagi. Ini jadi 3x ditambah 7. Nah, ini hasil baginya ya. Lengkap, memang kalau pakai Horner lengkap, enak. Tapi kalau cuma ditanya sisanya, lebih cepat ya pakai ini teorema sisa gitu ya. Jadi yang harus kalian ketahui ini yang penting. Ini dulu dinolin, masukin sini, terus dimasukkan ke polinomialnya, selesai. Gitu. Gitu ya. Mau apapun pembaginya, x min 3, x min 5, x plus. Kalau x plus berarti nanti ini min. Hati-hati aja. Yang penting di sini yang isinya jangan sampai salah. Yang itu. Nah, setelah ini Pak Jong akan memberikan ilmu lagi mengenai sisa, tapi sisanya tidak hanya angka.
Kalau ini kan sisanya 14, yang tadi sisanya 4, itu kan angka terus. Nah, gimana kalau sisanya itu bervariabel X? Gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang sebelum ke contoh soal, sekarang Pak Jong contohin dulu sisa pembagian kalau sisanya itu nggak cuma angka doang. Dari video kemarin kan sisa itu selalu angka saja. Sisanya 4, sisanya 2, sisanya min 15, min 100, dan lain-lain. Kalau sekarang sisanya adalah bervariabel X. Sisanya itu memiliki variabel X, nggak cuma angka saja. Nah, kok bisa ya? Berarti kita harus melihat pembagi dan yang mau dibaginya dulu. Jadi biar tahu sisanya itu nanti seperti apa. Oke, kita coba untuk soal ini. Yang mau dibagi adalah X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X plus 9. Dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nanti sisanya berapa, hasil baginya berapa, kita cek dulu. Nah, nanti teorema sisa juga akan berguna untuk mencari soal-soal model semacam ini. Nanti soalnya akan kalian tahu sendiri. Ini dulu coba ya. Yuk, X pangkat 3, ini X pangkat 2. Maka biar yang depan ini habis, maka kita harus mengalihkan X kuadrat ini dengan apa? X. Tulis ini. Yuk, kita kalikan X ke dalam pembaginya ini. X kali X kuadrat min 5X plus 6. Berarti satu-satu ya dari depan. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali min 5X, min 5X kuadrat. X kali plus 6, plus 6X. Minus. Pembagian bersusun ya, ini Porogapet ya. Oke. 0, yang depan selalu 0. Min 4, min 5. Berarti min 4 tambah 5, plus 1. Berarti X kuadrat aja, 1X kuadrat. 3 min 6. Plus sama min jadi min kan ya? Berarti min. 3 kurangi 6, berarti minus 3X. 9-nya yang paling belakang diturunkan, plus 9. Yuk, lanjut. Ini berapa perkaliannya biar menjadi X kuadrat? X kuadrat, ini X kuadrat. Berarti biar jadi X kuadrat, maka kita harus mengalihkan X kuadrat ini dengan 1. Min apa plus? Plus. 1 kita kalikan ke pembagi. 1 kali X kuadrat, X kuadrat. 1 kali min 5, min 5X. Sama ya, kali 1 kok soalnya. 1 kali 6, 6. Kurangi. Berapa? Habis yang depan pasti. Min 3, min 5, berarti plus 5, min 3 tambah 5, 2. 9 dikurangi dengan 6. Plus 6 sama min kan? Berarti jadi 3, 9 kurangi 6. Nah, gitu. Perhatikan di sini. Ini kan belum angka aja kan? Nah, tapi ini kita udah selesai. Proses pembagiannya udah selesai loh. Padahal biasanya kita selesainya kalau angka aja. Nah, karena ini adalah sisa yang mengandung variabel X. Loh, kok bisa ya? Perhatikan di sini. Ini variabel X-nya pangkatnya 1, sedangkan pembaginya itu variabel X-nya pangkat 2. Berarti ini itu sudah lebih kecil dari ini sukunya. Ya, maka ini kita stop, kita akhiri prosesnya karena di sini adalah sukunya atau polinomial derajatnya itu, derajat polinomialnya udah lebih kecil daripada pembaginya, maka kita selesai. Kayak kemarin juga, kayak tadi 3, kalau sisanya cuma angka aja, itu kan karena dia udah polinomial, derajat polinomialnya itu udah kurang dari pembaginya, maka kita hentikan. Ini juga sama. Ini derajat polinomialnya 1, X-nya pangkat 1, pembaginya itu X-nya pangkat 2, berarti ini udah kurang dari ini, maka ini kita hentikan. Dan kita bisa anggap ini adalah sisa. Betul, paling bawah pasti sisa. Terus yang atas ini adalah hasil bagi. Dan yang ini adalah pembagi. Yang ini adalah polinomialnya, PX-nya atau yang dibagi. Itu ya. Tetap nanti kita gunakan ini. PX kayak teorema sisa tadi, pembaginya dikali hasil bagi tambah sisa kayak tadi ya. Tapi ini kan panjang. PX nya adalah X pangkat
3 min 4x kuadrat plus 3x plus 9 itu sama dengan dx-nya apa? Ini x kuadrat min 5x plus 6, ya kan? Ini dikali hx, hx-nya apa? Ini x plus 1 ditambah sisanya adalah 2x plus 3 gitu. Yang ini namanya yang mau dibagi, yang dibagi atau polinomialnya ya. Yang ini adalah pembagi, yang ini adalah hasil bagi, yang ini sisa. Sisanya sekarang mengandung variabel x. Nah, berarti ada itu. Nggak cuman sisanya itu selalu angka saja. Jadi ada sisa yang mengandung variabel x juga. Ya, kalian perhatikan aja. Kalian tetap mengerjakan sesuai prosesnya, tapi kalian harus berhenti sampai sini, karena kalau kalian lanjutin angka lagi, nggak bisa ini. Kita udah ngaliin angka kok, kalian mau ngaliin berapa lagi biar bisa ngurangin ini, kan nggak bisa. Nah, gitu. Sekarang contoh soal yang nomor 1 ini, Pak Jong ulangi lagi nomor 1, karena jenis soalnya beda. Itu adalah lanjutan dari yang teorema sisa yang tadi ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Oh, sebelum soalnya ini dulu. Tadi kan teorema sisa kayak gini ya. Ini px itu polinomialnya atau yang mau dibagi sama dengan dx dikali hx plus s. Dx itu adalah pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Itu yang teorema pertama itu kan ya. Ini juga sama sebenarnya. Px itu sama ya, polinomial x sama dengan dx dikali hx ditambah sisa. Kalau ini sisanya kok ganti px plus q? Karena tadi sisanya itu bukan hanya angka aja, ada variabel x-nya. Kalau tadi sisanya itu adalah berapa ya tadi ya, Pak Jong? 2x plus 3 tadi ya kan? Nah, berarti maksudnya itu tadi 2x plus 3. P-nya itu 2, Q-nya itu 3. Jadi ada suatu sisa yang mengandung variabel x itu kita umumkan aja. Kita jadikan yang umum, angka di depan x itu adalah P, yang di belakang sendiri atau konstanta itu Q. Itu sebagai sisa, Px plus Q. Jadi nggak cuma S doang. Kalau S saja kan itu gunanya untuk yang sisanya berupa angka saja. Ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita terapkan aja untuk contoh soalnya seperti apa. Gini, contoh soalnya itu adalah ini. Ding. Misal Pak Jong punya Px jika dibagi dengan X min 3 itu sisanya adalah 9. Terus kalau Px itu dibagi dengan X min 2 itu sisanya 7. Nah, terus disuruh nyari berapakah sisa dari Px kalau dibagi x kuadrat min 5x plus 6, itu sisanya berapa? Kalau Px dibagi x min 3 itu 9 sisanya, Px dibagi x min 2 itu sisanya 7, Px dibagi x kuadrat min 5x plus 6 itu sisanya berapa? Jadi ini nggak diminta nyari Px-nya, nggak diminta mencari hasil bagi, tapi cari sisa. Nah, dengan teorema sisa, ya. Nih, sekarang kita jawab. Nah, kita gunakan yaitu teorema sisa yang Px plus Q tadi ya. Kita gunakan yang Px plus Q. Karena ada dua diketahui nih. X min 3 itu sisanya 9. X min 2 itu sisanya 7. Kita proses dulu yang ini, yang atas. X min 3 sisa 9. Yang pertama dulu ya. X min 3 sisanya 9. Kita sama dengan 0. Kemudian x-nya dapetin 3 kan. Nah, terus kita tulis Px plus Q-nya itu sama dengan 9 sisanya ya. Sisa kan tadi, sisanya 9. Karena x-nya 3, kita masukin berarti P kali 3 tambah Q sama dengan 9. Berarti kita punya P kali 3, 3 kali P, berarti kita tulis gini ya, 3P plus Q sama dengan 9. Nah, kita dapetin persamaan pertama.
Nih, ini persamaan 1. 3P plus Q sama dengan 9. Nah, sekarang yang B, yang kedua. Nih. X min 2, sisanya 7. Berarti X min 2 kita sama dengan 0. X sama dengan 2. Ya kan? Terus kita tulis tadi sisa itu Px plus Q sama dengan 7. Px plus Q sama dengan 7. Berarti 2-nya kita masukin sini. P kali 2 plus Q sama dengan 7. Berarti kita punya 2P plus Q sama dengan 7. Ini adalah persamaan kedua. Kita punya 2 persamaan, maka kita sekarang diminta mencari P-nya berapa, Q-nya berapa. Dengan cara apa? Eliminasi. Karena kan kita mau cari Px plus Q. P-nya berapa, Q-nya berapa. Dengan persamaan ini dan ini. Persamaan 1 sama persamaan 2, eliminasi. Yuk. Kita eliminasi, yaitu 3P plus Q sama dengan 9 sama 2P plus Q sama dengan 7. Berapa? Q-nya udah sama kan? Dikurangi aja ya. 2 Q kurangi Q 0, 3P kurangi 2P, P. Ketemu P sama dengan 2. P-nya 2. P-nya 2, Q-nya berapa? Ya, ambil salah satu aja ya. Yang ini, yang bawah yang kecil. 2P plus Q sama dengan 7. 2 kali P, P-nya 2 ya, 4. Plus Q sama dengan 7. Q-nya ketemu berapa? 3. P-nya 2, Q-nya 3. Nah, berarti kita bisa simpulkan, masukkan ke sini. Px plus Q itu kan tadi sisa. Sisa itu adalah Px plus Q. Berarti sisa dari pembagian Px dibagi X kuadrat min 5X plus 6 itu adalah, masukin P sama Q-nya. 2X plus 3 jawabannya. Berarti sisanya ini. Ini jawabannya. Selesai. Ya, ini pakai teorema sisa. Jadi kita nggak usah pakai Horner dan tidak perlu menggunakan juga Porogabit atau pembagian bersusun. Pak Juang ulangin nih ya. Pertanyaannya tadi soalnya Px dibagi X min 3 itu sisanya 9. Kalau Px dibagi X min 2 itu sisanya 7. Berapa ya kalau Px dibagi X kuadrat min 5X plus 6 itu sisanya berapa? Gitu. Ini juga nggak sembarangan loh ini ya. Soalnya yang buat. Ini tuh adalah perkalian dari ini kali ini. X min 3 kalau kalian kalikan sama X min 2 adalah sama dengan ini. Jadi 9 sama 7 ini sebenarnya ya saling terkait nih mereka. Makanya kita bisa mencari sisanya kalau kita bagi dengan ini. Sebenarnya gitu. Jadi kalau di soal kok pertanyaannya ini nggak ada kaitannya ini, perkalian sama ini, sebenarnya nggak bisa kita pakai ini. Ya, tapi jarang soal seperti itu. Biasanya kalian temukan pasti seperti itu soalnya. Gimana? Selesai. Nah, jadi untuk video Pak Juang kali ini intinya adalah teorema sisa itu. Dan nanti semoga ini bisa menjelaskan terkait soal-soal yang akan kalian temukan di kuis nanti ataupun di penilaian akhir tahun besok juga tentang ininya. Karena kita juga sudah baca edaran toh, kita daringnya, pembelajaran online-nya juga masih lanjut terus sampai setelah Lebaran. Jadi tetap kita harus patuhi protokol dulu, baik dari sekolah, surat-surat edaran, baik dari pemerintah juga ya. Semoga video Pak Juang yang terus Pak Juang upload ini bisa menambah kejelasan kalian terkait pembelajaran matematika, baik wajib maupun peminatan ya. Kalian boleh kok, anak-anak Pak Juang yang matematika peminatan boleh juga menonton video Pak Juang yang wajib juga, nggak masalah, sama kok, babnya itu sama ya. Jadi kalian bisa cari sumber-sumber lain juga agar kaya akan sumber, nggak cuma dari video Pak Juang ya. Karena alhamdulillah juga nih jadi ada kesibukan kan, Pak Juang bisa membuat video dan nggak gabut, membuat video untuk kebaikan kalian juga, kebaikan kita bersama. Kita bisa nambah ilmu padahal kita di rumah masing-masing kan.
Padahal kan juga yang buat video seperti ini kan masih banyak sekali kan, jadi tetap kalian boleh cari sumber lain, tapi yang penting Pak Juang juga kewajibannya menyelesaikan semua bab ini disampaikan ke kalian juga bisa terpenuhi juga, gitu ya. Jadi tetap harus semangat belajar, ibadahnya juga jangan sampai kendor, tetap harus puasa, ibadah, sholat, sunnahnya juga, sholat wajibnya apalagi, jangan sampai tertinggal. Yang penting tetap semangat, dikit lagi juga udah mau selesai nih kita pertemuannya, jadi tetap jangan ada alasan buat patah semangat belajar, yang penting harus belajar. Dan karena kita masih KBM online ya tetap harus disiplin waktu, ada deadline yang harus kalian penuhi, itu jangan sampai di luar deadline karena nanti akan mengurangi nilai kalian. Oke, setelah ini silakan kalian ke web e-learning Muha. Di situ kalian bisa lihat kuis Pak Juang dan kerjakannya sama kayak kemarin, ditulis tangan, kalian foto atau scan, kemudian foto scan tersebut masukkan ke Word bukan PDF. Kalau PDF nanti lebih gede lagi ukuran filenya ya, Word aja, jangan cuman JPG juga, jangan cuman foto doang, pakai Word aja. Kalau foto doang kalian kan HP-nya bagus-bagus kayak Pak Juang, jadi kalau sekali foto bisa bermega-megabyte, jadi kalian convert pakai Word, masukin ke Word gitu. Dan kemudian kalian beri nama file sesuai dengan ketentuannya, please. Masa nama filenya ini tugas saya Pak, salah, itu akan Pak Juang kurangi ini. Kan udah ada ketentuannya, nama, kelas, mapel, absen, itu tuh buat biar apa namanya, kalian kalau ngumpulin tuh tertata gitu. Nah, Pak Juang nggak nge-rename nanti kalau salah nama ya, Pak Juang kurangi nilainya tuh ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian aja video Pak Juang kali ini. Terima kasih sudah selalu melihat video Pak Juang ini, dan semoga video Pak Juang ini juga berguna bagi kalian semua, khususnya dan umumnya buat semua orang yang melihat YouTube channelnya Pak Juang. Oke, terima kasih. Kalau misalnya bingung ya silahkan japri WA Pak Juang atau komen di bawah juga boleh ya. Pak Juang nggak ngemis like sama ngemis subscribe sih, terserah, nggak apa-apa ya. Yang penting ini tujuannya adalah edukasi. Oke, sampai ketemu di video Pak Juang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di sana dengan keadaan sehat walafiat deh.